unggul lebih dulu di menit 9 melalui Jules Kounde. Namun tuan rumah Getafe mampu membalas lewat gol Mauro Arambari di menit 34. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Barca semakin meningkatkan intensitas serangan mereka. Namun kokohnya pertahanan tuan rumah membuat skor tak berubah hingga babak kedua berakhir. Berkat hasil ini, Barcelona kini mengoleksi 39 poin dan berada di posisi 3 klasemen. Kabar dari jurnalis Sport Italia Alfredo Pedula, Tomori adalah incaran utama Juve lantaran David Hanko hanya diperbolehkan meninggalkan Feyenoord pada musim panas. Menurut laporan tersebut, Juve berencana meminjam Tomori dengan mahar 5 juta euro di awal dan kewajiban untuk dibeli seharga 25 juta euro. Namun demikian, perekrutan Tomori sama sekali tidak akan mudah karena pelatih AC Milan Sergio Conceição tidak merestuinya. Juventus menang dengan skor 2-0. Juventus tampil menekan sejak awal. Mereka berusaha mendominasi pertandingan dan mencetak gol lebih dulu. Di sisi lain, AC Milan beberapa kali melancarkan serangan balik cepat yang cukup berbahaya. Upaya Juventus akhirnya berbuah hasil pada menit 59 lewat gol Samuel Bangula. 5 menit berselang, Juventus kembali mencetak gol melalui Timothy Weah. Setelah itu tak ada lagi tambahan gol tercipta dan skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Berkat hasil ini, Juventus naik ke posisi 4 klasemen sementara dengan koleksi 37 poin. Main di hadapan pendukung sendiri, skuad Mikel Arteta tampil cukup apik dan unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi Gabriel Martinelli di menit 35 dan Kai Havertz pada menit 55. Namun Aston Villa bisa membalas lewat gol-gol yang dicetak Youri Tillmans di menit 60 dan Oli Watkins pada menit 68. Hasil imbang ini tak cukup bagus bagi Arsenal yang kini tertinggal 6 poin dari Liverpool di klasemen sementara Liga Inggris. Mereka kini mengoleksi 44 poin dan berada di posisi 2 klasemen. Liverpool menang dengan skor 2-0. Meski tampil dominan sejak awal, Liverpool kesulitan memecah kebuntuan. Peluang demi peluang tercipta, namun kokohnya pertahanan Brentford membuat Liverpool frustasi. Momen penentu akhirnya tiba di penghujung laga. Gol pertama Darwin Núñez tercipta pada menit 90+1. Tak berselang lama, Núñez menggandakan keunggulan Liverpool pada menit ke-90+3. Kemenangan ini membuat Liverpool kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 50 poin. Bertahan di City sampai 2034 saat berusia 34 tahun. Hal ini sekaligus menyudahi spekulasi masa depan Haaland yang sempat diisukan akan dibeli Real Madrid atau Barcelona, mengingat ada klausul penjualan di kontrak lamanya. Untuk 1 dekade ke depan, Haaland menerima 500.000 pound sterling atau sekitar 10 miliar rupiah per pekannya. Jika dirinci, jumlah itu setara dengan 16.500 rupiah per detiknya. Setiap harinya, Haaland akan menerima bayaran 1,4 miliar rupiah. Ini berdurasi 10 tahun, menjadikannya salah satu perjanjian terpanjang dalam sejarah sepak bola profesional. Menurut laporan, Haaland akan menerima gaji sebesar 500.000 pound sterling per minggu yang setara dengan sekitar 10 miliar rupiah. Angka ini menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Premier League. Sejak bergabung dari Borussia Dortmund pada 2022, Haaland telah menjadi mesin gol bagi City. City telah mencapai kesepakatan dengan Eintracht Frankfurt untuk kedatangan Marmos dengan biaya sebesar 70 juta euro ditambah bonus 5-10 juta euro. Jika transaksi ini terwujud, total pengeluaran City untuk 4 rekrutan baru pada Januari ini akan mencapai sekitar 210 juta euro atau sekitar 3,5 triliun rupiah. Menurut laporan Florian Plettenberg, penyerang asal Mesir ini akan membawa pulang sekitar 10 juta euro bersih per tahun di Etihad. Ini berarti gajinya meningkat sebesar 700% dibandingkan penghasilannya saat ini di Jerman, di mana ia hanya menerima 2 juta euro per tahun. Selain itu, Plettenberg juga melaporkan bahwa nilai transfer ini akan mencapai 75 juta euro sebagai biaya tetap dengan tambahan 5 juta euro dalam bentuk bonus. Rencana turnamen bertajuk Piala Luis Suarez secara bertahap sedang diselesaikan. Turnamen ini diharapkan akan mempertemukan partisipasi Inter Miami, Barcelona, Nacional dari Uruguay, dan Gremio dari Brazil. Turnamen Piala Luis Suarez rencananya akan diadakan di Miami pada tahun 2026. Barcelona telah memberitahu pihak penyelenggara bahwa mereka akan hadir di Miami. Namun mereka belum mengonfirmasi secara resmi keikutsertaannya karena ini baru tahap komunikasi awal. Beberapa nama telah dikaitkan dengan setan merah termasuk Nuno Mendes. Namun kini ada kabar baru terkait usaha Manchester United mendatangkan bek kiri anyar. Ruben Amorim disebut tidak memprioritaskan perekrutan Nuno Mendes. Dilansir Cult Offside, kabarnya Amorim memprioritaskan perekrutan bek Wolverhampton Ryan Aït-Nouri. Laporan itu menyebut bahwa transfer Aït-Nouri ke Manchester United pada Januari ini bisa saja terjadi.
MU menolak penawaran pertama Partenope seharga 40 juta euro. Kini, menurut laporan Corriere dello Sport, Napoli berharap untuk menyelesaikan transfer dengan penawaran yang lebih tinggi, yaitu 50 juta euro. Menurut laporan tersebut, Napoli hampir mencapai kesepakatan dengan perwakilan Garnacho, namun MU menjadi penghalang karena permintaan harga yang tinggi.